dalam menuju dulu. Assalamualaikum. Yes. Assalamualaikum. Monggo, monggo. Oh iya, monggo. Sini kan. Iya, Pak. Langsung begini aja, rapetin ini enggak apa-apa. Kamar mandi langsung urus. Dalam enggak apa-apa. Monggo. Monggo, dulu dalam. Monggo. Mohon, betul apa? Masuk. Oh. Masih muat. Yang lainnya di luar juga enggak apa-apa. Monggo, masuk semuanya. Di sini luar enggak apa-apa. Salam. Dan ini kalau lainnya di luar muat kok. Ya ini lainnya muat. Masih banyak itu dan beda awet. Monggo. Campur di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sebentar untuk rekan-rekan seluruhnya. Yang terhormat Pak Gus Saidin Widodo dan rekan-rekan seluruhnya yang Bintara, yang Tamtama, semuanya yang ada di sini semuanya. Kita datang ke sini seluruhnya. Yang pertama tujuan kita, mari kita niat insun dalam hati kita di semuanya. Kita memohon, kita berdoa, kita ibadah, kita ziarah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dalam melaksanakan penugasan diberikan keselamatan. Rekan-rekan yang saya bawa, Den 1, Kompi A, Kompi Bran, seluruhnya yang tergabung dalam Satgas Raja Wali 5 yang akan berangkat ke Papua, kita hanya memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga kita semuanya diberikan keselamatan, dimudahkan dalam segala urusan kita semuanya. Ya, kita juga memohon pada Pak Agus yang hormat Pak, kami mohon dibantu doanya, kami diarahkan dalam kegiatan ziarah ini, mohon kami dibantu, diarahkan seluruhnya biar kita semuanya, rekan-rekan kami semuanya dalam melaksanakan petugasan yang kami minta hanya satu, kita hanya minta selamat semuanya. Kita selamat. Semoga doa kita terijabahi, semoga terkabulkan sama Gusti Allah. Kita semuanya selamat, semuanya pulang bisa ketemu anak istri kita kembali semuanya. Itu pembukaan dari kami. Kami mohon sajanya Pak Gus Saidin Widodo, mohon kami dipandu, kami diarahkan, dan kami mohon doa restunya juga Pak, supaya kami semua yang telah kami sebutkan semuanya diberikan keselamatan. Amin. Itu aja yang perlu saya sampaikan untuk kepada rekan-rekan seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil azim. Yang kami hormati semua saudara saya dari UNIF, saudara saya semuanya 411. Tidak lupa yang kami hormati beliaunya dan Ki Sinten Asmini jenenge Pak Heru. Dengan kita niat tadi silaturahim, kami selaku tuan rumah alhamdulillah mengucapkan banyak terima kasih dan sekaligus minta maaf atas kehadiran jenengan semuanya, karena ini di kampung adanya seperti ini, tempatnya sempit, tidak jelas ya, sesuai dengan orangnya mungkin orang sableng gitu, memang tidak jelas semuanya. Yang penting kita jelas mengarah ke Tuhan kan gitu. Dan juga minta maaf bila mana ada hidangan atau apapun yang mungkin kurang enak di hati jenengan, di perut jenengan dan sebagainya. Saya hanya bisa mohon maaf apa adanya. Berikutnya, jenengan semuanya saya mendengar berita katanya mau nanti mengemban tugas di luar Pulau Jawa, terutama di Papua. Semoga nanti perjalanan jenengan dari detik ini sampai nanti prosesnya sampai selesainya diberikan keselamatan. Selamatnya juga moga-moga dunia akhirat. Terus ini nanti insya Allah prosesnya jenengan di sini santai-santai dulu sambil minum, enggak apa-apa, enggak perlu tegang, enggak perlu apa. Terus setelah kita nanti minum sambil ngobrol-ngobrol rokokan, enggak apa-apa. Tuhan juga membolehkan, Tuhan itu enggak membuat sulit. Yang kadang sulit kan pikiran kita sendiri kan gitu. Terus nanti kita setelah agak cukup untuk istirahat, ramah tamah, nanti persiapan nanti ke ziarah. Ziarah itu di mana sih? Itu di dekat sana nanti. Teknis lapangannya begitu kita sudah selesai istirahat di sini, nanti kita sopirnya saya harap naik ke mobil dibawa ke sana, nanti ada yang mandu nunggu di
di tepi jalan, terus kita semuanya jalan kaki karena hanya kurang lebih 50 meter makamnya dari sini. Jadi ziarahnya bukan di sini nggih, saudara-saudara sedulur. Ini beliaunya katanya di sini ziarah, katanya ziarah apa nih, mungkin kira kuburan nih, ngoten gitu. Ya, terus nanti insya Allah kita sama-sama nanti doanya di makam sana. Kebetulan saya hanya sebagai buyut, di situ ada makom Mbah Nyai Tawilah. Nah, fotonya ini yang ada di atas ini. Terus perjalanan ini nanti moga-moga ya diparingi lancar. Alhamdulillah ini tadi walaupun hujan saya hanya diem ya, setidak-tidaknya eta-eta rada ndonga gen paringi terangan ngoten dan alhamdulillah ini padang bulan terus kula wani gelari kloso teng jaba. Dan ini alhamdulillah kita tasih muat. Nah, nanti terus kami harap juga teman-teman ini tentu kan tidak muslim semuanya. Ada yang mungkin Nasrani, ada yang mungkin agama yang lain gitu ya. Ada nih mungkin ya, nanti ikut ke makam tidak apa-apa, nanti atau nunggu di mobil tidak apa-apa. Yang bagusnya ya ikut ke sana, cuma nggak mau masuk ke makam juga tidak apa-apa. Bagi yang nggak muslim loh maksud saya, nanti bisa nunggu di luar di serambi musola bisa juga, karena tidak ada larangan siapapun boleh masuk ke makam. Tapi misi kita adalah kita berdoa bersama-sama nanti lumantar wasilah zikir tahlil dan doa. Insya Allah moga-moga apa yang menjadi keinginan kita semuanya jenengan tugas mengemban tugas membela tanah air itu adalah bagian daripada iman kan gitu kata ulama sih. Saya kan bukan ulama. Nah, berarti kita tidak boleh merusak kehidupan di bumi. Intinya jenengan itu ditugaskan di sana yang jelas kan menjaga keamanan dan kedamaian. Semoga nanti di sana jenengan juga lancar, damai dan selamat. Intinya selamat gitu, supaya anak istri jenengan nanti yang sudah punya anak istri bisa ketemu lagi, karena itu juga tugas berat. Terus saya berpesan sedikit apapun jenengan saat di lapangan di sana nanti tetap jaga komunikasi terutama terhadap pemimpin, pada pimpinan jenengan. Semisal ada orang mencurigakan, ya tidak mungkin toh malah langsung tembak dor, itu kan tidak mungkin, kayak Kobe nanti. Nah itu yang saya berharap selalu ada komunikasi, jaga komunikasi terhadap atasan. Ini yang penting. Nanti tadi langkahnya itu pasti sudah yang di senior pasti sudah paham langkahnya harus bagaimana kan gitu, dan nggak main sendiri-sendiri. Ya dulu juga alhamdulillah dari 411 kalau tidak salah 2023 ya pernah diterbangkan di sana kan. Ya Allah, saya juga hanya bisa nangis saat itu. Saya juga pas takziah ke bapaknya Pak Samsul di Kudus, dapat kabar katanya ada yang gugur. Dan moga-moga yang angkatan sekarang dengan kita betul-betul niat, kita nanti berdoa moga-moga Tuhan meridhoi niat panjenengan sedoyo dengan niat tulus mengemban tugas rumah tangga dan juga tugas negara. Intinya kan ke situ. Dari saya mungkin di sini nggak lama-lama. Yang intinya nanti kan kita kan berdoa di makam kan gitu. Kalau di sini ya kita santai sambil ngopi, ngerokokan boleh, yang nggak ngerokok juga tidak apa-apa. Di sini ada wajib. Terus di sini area bebas merokok. Nanti kalau yang ngerokok nanti tuh ini wah nanti ruwet mangke. Intinya yang memiliki bebas. Saya juga sering datang ke 411 jika ada momen-momen, biasanya saya datang ke sana. Dan maaf ya, ini saya juga bukan kiai ataupun ulama ataupun siapa, bukan. Saya hanya masyarakat kecil yang kebetulan perjalanan agama saya baru saja. Cuma saya memang bukan dari pesantren, ini terang-terangan saya hanya dapat ilmu itu susah dinalar. Karena begini, ini saya kisahkan juga. Saya lahir tahun 72, terus mbah buyut saya itu meninggal tahun 73. Saya dulu hidup di jalanan, dari narkoba apapun sudah saya alami, sampai gigi saya habis ini. Tapi alhamdulillah saya belum pernah bersinggungan dengan hukum, itu toh. Nah, terus
Terus saya 2015 habis mabuk, saya sakit 3 hari saya nggak sadar, terus saya dapat pendidikan agama 180 derajat. Saya berubah menjadi pelaku agama. Banyak orang yang bingung, masyarakat bingung, para kiai bingung, kok itu tahu Al-Quran, itu tahu belum pernah ngaji. Nah, terus sampai perjalanan dari 2015 sampai sekarang malah saya kayak kiai, gayane ngaji rono ngaji ini, cocok iki ngomong apa, kadang ngomong gitu. Ya, tapi inilah perjalanan saya alami. Alhamdulillah makin nyambung sedulur sampai perjalanan nyambung ke keluarga 411, karena dulu Batowilah dan bapaknya juga pejuang, makanya saya nggak kaget kalau berseduluran dengan para TNI. Saya senang, dan saya tadi juga udah bilang lingkungan mau ada apa sih Mas, mau ada pasukan kacang hijau mau datang ke sini, kau rasa aneh-aneh nak betul dasing dan guyon dengan masyarakat seperti itu. Alhamdulillah masyarakat rasanya senang, kok bisa yo Sableng itu orang dulunya nggak jelas kok banyak teman TNI. Saya juga cinta TNI kok, kita Indonesia kan untuk podo-podo merdeka nih, yang penting merdeka hati nih, merdeka pikirannya, dan dimanapun jenengan langkah. Kalau bagi yang muslim saya sarankan jangan lupa terus nyebut dalam hati ya Allah, 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 ya Allah, terus itu aja. Dimanapun saat tugas ataupun di rumah. Terus di sana maaf ini masyarakat sana itu juga punya proses ritual ya Om ya. Nah makanya zikir itu penting. Terus begitu kita menghadapi kegelapan, jangan lupa dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini yang akan memberikan jenengan sedaya kekuatan. Bagaimanapun orang tuh kalau nggak benar di sana, entah benar entah enggak, saya belum nyampe ke sana, pasti pakai juga ritual doa, dan tidak mungkin kalau enggak, karena nyata aja sudah gede kayak gitu, pengen merdeka atau apalah gitu ya. Kita juga yang muslim dengan yang agama yang lain punya keyakinan juga, kita harus kuat ke Tuhan. Yang penting nomor satu Tuhan, karena di dalam Pancasila saya juga tahu yang satu itu ketuhanan, berarti orang yang masuk ke wilayah Tuhan. Tapi kalau kita terbalik nanti jadinya kehantuan, kan gitu. Beda hantu dengan Tuhan beda. Nah kita harus kuat di dalam hati Tuhan. Kalau bagi yang muslim selalu nyebut asmanya, karena di dalam kitab-kitab sering mengatakan, Allah mengatakan udzukurullahu dzikron katsira, sebutlah nama Allah sebanyak-banyak tanpa ada hitungan. Napas kita juga adakah yang pernah menghitung? Belum, tapi sebetulnya bisa dihitung. Makanya saya ahli bahasa jabarkan, nafas itu kalau bahasa Jawanya niatkan hati pikiranmu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau muncul ambegan anane wong bekti gondelan Allah pangeran. Ini makanya setiap nafas ini yang akan menjadikan kekuatan jenengan semuanya kuat dalam batin. Barang siapa yang kuat dalam batin, raga pasti akan dikuatkan. Makanya ada juga judul lagu, bangunlah jiwamu, bangunlah ragamu. Tidak mungkin kita suruh bangunlah ragamu, bangunlah jiwamu. Kebalik nanti yang kita bangun adalah jiwa kita, karena yang kita hadapi di sana tentu juga tidak mudah. Dan saya tetap akan mendoakan. Ini kemarin Pak Samsul bilang katanya ini malam ini gelombang pertama, betul ya, nanti gelombang kedua atau seterusnya atau ke 100-nya, semoga-moga nanti bisa lagi. Dan ini saya matur kalian jenengan, andaikan nanti ada waktu pas malam Jumat Kliwon untuk tanggal 13, saya juga pas menjaga nanti gelombang kedua kalau bisa ya nanti di malam Jumat Kliwon itu, dan biar sama-sama dengan jamaah sini juga nanti kita doa sama-sama. Alhamdulillah selama ini yang ngaji di sini dari dulu ada Pak Widodo, Pak Pri dan sebagainya, Pak Mus dan Pak Eko dan sebagainya, alhamdulillah dikasih kelancaran. Tapi kan tujuannya bukan dulunya keselamatan, itu yang intinya itu ya. Moga-moga teman-teman saudara saya semuanya nanti tugas di sana dikasih keselamatan, kesehatan, kedamaian, pulang bisa ketemu dengan keluarga masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya cukup sekian dulu. Dengan silakan ngopi-ngopi lagi.
kaki, santai, tidak apa-apa. Insya Allah nanti kalau sudah saatnya kita sama-sama ke makam, sopir nanti membawa mobil ke depan sana, terus kita sama-sama bareng-bareng jalan kaki. Nanti wudhu juga di sana ada air wudhu, ataupun di rumah juga ada. Saya akhiri gitu dulu, dan kalau ada kekeliruan saya juga mohon maaf karena sifat kebodohan saya, sifat wong kampung iku lho, jenengan ya wong kampung, aku wong kampung padha. Berarti nggih ngoten nggih, saking kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalih dinikmati sedaya mawon. Waduh, kebakaran umum. Bisa coba? Bisa. Tapi kalau nggak lewat itu nggak bisa kasar. Ini yang depan ini. Pulang kampung ya? Asalnya Merauke. Berarti ini Bang, asalnya kan pulang kampung. Badannya kan gitu. Ya memang masih sehat, cuma beda kampus, beda. Itu lama sih. Bisa Jawa. Bisa. Pakai yang sulit yang begini. Begini.
Kurang nggak? Nasi kurang nggak? Hah? kurang nasinya kurang. Kurang kopi aja deh. Tambah. Di sana ada. Hah? Belum minum kan? Yang punya abang tadi mana? Tadi sisa. Ini belum. Masih kurang. Monggo kula aturi dar sedaya rin. Jadi nanti kalau tahlil doa itu kan perut udah kenyang, nggak ngantuk kan gitu loh. Begitu kita la ilaha illallah kan semangat gitu loh. Betul ya Om? Nanti ini makan dulu, nanti kalau kita berdoa itu semangat gitu. Makan dulu. Makan sih Om. Madang, Mahfud. Wali, biar dulu aja. Gua langsung dapat mawon. Sing sambut. Terus nanti.
juga dalam artian banyak orang mengatakan sampai dari Jatim sampai dari Aceh pernah juga ke sini, itu termasuk waliullah perempuan. Terus wanginya Mbah Taulah ini ada juga di Bawet, tapi makamnya ada di Dusun Manggis, juga masih keluar dari. Dulu Mbah Taulah saat nyantrinya di Magelang Putuh. Di sana ada makam juga dari Punduk Tempuran Magelang, namanya Mbah Maksum. Nah dulu Mbah Taulah pernah jadi istrinya Mbah Maksum. Saat ngaji di sana jadi istrinya Mbah Maksum, terus pulang ke Bawen sini ikut bapaknya namanya Mbah Abdul Somad. Bapaknya Mbah Taulah namanya Mbah Abdul Somad, makamnya ada di pinggir Salatiga, Cengek, belakang pasar Cengek, pinggir Ror. Namanya Simbah Abdul Somad, itu bapaknya Mbah Taulah. Terus ibunya ada di Jambu Ambarawa, namanya Mbak Siti Khalid Jamilah. Dulu belum ada yang menemukan. Alhamdulillah dengan adanya saya jadi Raja Gula seperti ini 2016, maka yang putri Mbak Siti Khalid Jamilah, ibunya Mbak Taulah itu bisa lepas. Dan alhamdulillah saya juga sudah seperti ini, sering dibuat ziarah. Dulu perjalanannya yang kesini itu bukan Mbah Taulah tapi bapaknya namanya Mbah Abdul Somad. Dulu kedua, kalau Pangeran Diponegoro itu perjuangan 1825 sampai 1830, Mbah Abdul Somad bapaknya Mbah Taulah ini sebagai pejuang tahun 1840. Jadi setelah Pangeran Mbah Diponegoro. Dan kebetulan saya hanya sebagai buyut. Jadi dari atas Mbah Abdul Somad, terus Mbah Taulah, terus bapak saya, mbah saya yang ada di Gerabak Magelang, terus kemudian dari bapak saya ini yang di luar ini adalah makam bapak dan ibu saya. Saya namanya Sayyidi Widodo, cuma nggak tahu juga panggilan setiap di luar namanya jadi berubah Sableng, makanya banyak orang manggil saya Gus Sableng. Tidak apa-apa, daripada waras mending Sableng, ya kan gitu. Kenapa kok Sableng? Orang itu kalau waras biasanya serius, ketawa aja dosa. Betul nggak? Tuhan tidak menyuruh untuk terlalu serius, biasa saja. Dan makanya alhamdulillah dengan ridhonya Allah, dengan niat Glenn dan Heru ini mau ke sini, sekarang paham semuanya bahwa makamnya di sini. Perjalanan saya kurang lebih 10 tahun Tirakat, saya membuat pesantren juga tapi ada di bawah. Untuk tempat kumpul-kumpul jamaah, baru setelah ngaji dengan lesan gini, baru saya ajak ziarah semua tahlil di sini. Jadi alhamdulillah dengan semuanya karena faktor ridhonya Tuhan, rencana semua ini rencana Tuhan, bukan rencana kita. Terus dengan semuanya tahu akan makam Mbah Nyai Taulah. Ini tadi juga bilang, saya juga sering Gus ke Klaten. Ya, saya juga sering ke Klaten, ke Demak, ke Pati juga. Sama-sama ke makam lah. Moga-moga malam ini kita dengan niat betul-betul mendoakan ke para aulia, terutama orang-orang dulu yang sudah meninggal, tapi lebih khusus para aulia. Ini saya bongkar sedikit. Waliullah itu apa sih? Wali itu banyak. Saya dan jenengan itu wali semuanya. Tetapi wali murid, betul tidak? Wali yang paling enak adalah dikala ada temanten, namanya wali mangan, wali mahan, mangan, madang, betul nggak? Tapi ada juga wali yang agak besar. Wali apa? Wali kota, seperti di Salatiga, Kota Madya. Dan kita ini hanya sebagai penerus generasi, memperjuangkan diri, merdekakan diri, dan merdekakan kanan kiri, dan gitu. Kenapa kok orang-orang Muslim sering berziarah? Dalilnya juga ada dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat.
hanya kalimat-kalimat Allah lah kita disuruh meminta ampunan, istighfar. Terus juga memintakan orang-orang muslimin dan muslimat dan semuanya. Nah, kenapa kita ke wali Allah? Wali Allah itu cara Jawa ini orang yang sudah lepas hawa nafsunya, dekat dengan Allah. Makanya dikatakan wali Allah, wakilnya Allah. Ilmunya pasti mengarah ke Allah terus, tidak didasari dengan dunia, tidak didasari dengan jabatan-jabatan, apalagi upeti-upeti, tidak. Tuhan. Itu saya hanya menjalankan dan suruh menyampaikan pesan-pesan Mbak Buyut, dan moga-moga jenengan wasilah dimanapun doakan orang tua kalau mau selamat dunia akhirat, dan para aulia dimanapun yang pernah anda ziarah kirim Fatihah. Kenapa? Waliullah itu kerohaniannya suci. Ruh yang suci bisa jadi jembatan untuk menuju ke Gusti. Ini prinsip para aulia. Makanya beliau mentanya la khaufun alaihim wa hum yahzanun. Tidak ada ketakutan sifat dunia dan tidak ada sedikit pun keraguan walaupun statusnya entah petani, entah pedagang, entah apa. Beliau berpegang teguh dengan Allah. Dan moga-moga jenengan sedikit pemahaman seperti ini, mental jenengan tetap ke Tuhan kuat. Tuhan mengatakan di situ dalam apa? Berdoalah kepadaku, kan gitu ya. Niscaya akan aku kabulkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran aku, tetapi kita manusia kadang terbalik. Makanya banyak juga pelaku agama beloknya ke uka, bukan ke aku tapi ke uka. Maka Tuhan kalau terbalik jadinya hantu. Nah, dengan adanya sedikit pemahaman, terus kenapa ada kubur? Pertanyaan nih, kenapa kok sampai ke kubur? Saya ngajar itu sering di kubur ya. Kubur dari tulisan KUBUR, kabeh pune umat bini bakal ketemu mungkar nakir. Siapa yang tidak akan ketemu? Itu satu hikmahnya kita ziarah, kita akan mengingat kematian kita. Orang yang dengan selalu mengingat kematian diri pasti akan dekat dengan Tuhan. Orang dekat dengan Tuhan pasti akan bunuh-bunuh. Itu kunci itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya kubur kabeh umat bakal ketemu mungkar nakir kalau disingkat. Terus ini ada patok dua. Kita yang muslim, kita harus kuat dalam hati syahadat, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Makanya ini simbol syahadat. Patok dua, patok. Makanya Allah itu kalau ditulis hanya dua, hanya 4 kalimat, alif, lam, ha. Terus kita ikuti Rasulullah Muhammad itu namanya juga mim, hak, mim, dal, 4 semua. Moga-moga dengan perjalanan sampai ke sana senantiasa dapat sapanya Allah dari dunia sampai ke akhirat lumantar kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ini kalau bahasa Jawanya apa? Namanya kijing. Ngopo kok dijenengi kijing? Kabeh kudu tansah iling jejeg ing Gusti. Ini yang muslim loh. Tapi yang lain dia punya keyakinan sendiri-sendiri. Ini saya bagian menjabarkan, dan moga-moga jenengan sedaya nanti lumantar wasilah tahlil, zikir dan doa. Insyaallah nanti yang memimpin doanya Mbak Pres, tahlil saya sendiri. Moga-moga kita dapat senantiasa ridhonya Allah, dan jenengan sedaya muga-muga tasah keberkahan urip ning alam dunya lan akhirat, paringono slamet dunya akhirat. Para dulur kula sedaya, monggo sadhereng kita mulai. Diawali dengan membaca niat syahadat 2 kali, 3 kali, terus nanti dilanjutkan istighfar. Kenapa kok istighfar? Karena kita semuanya salah, banyak kesalahan, bukan semuanya salah, ada kesalahannya. Makanya tadi Bang Heru bilang minta selamat. Jenengan masuk ke kampung mana saja pasti melihat gapura, betul nggak? Gapura itu maksudnya adalah Allah memiliki sifat ghafar. Kita sering jaluk ngapura terhadap sesama, terus kita minta kepada Allah selalu istighfar, namanya pasti akan terjadilah selamat bakal teko. Di situ ditulis dalam gapura selamat datang. Mana orang yang kuat hatinya kepada Allah pasti akan diselamatkan.
gitu. Nanti ada yang gila lagi, Tuhan udah saya WA lebarannya hari apa, gila nanti kalau udah seperti gitu. Enggak. Terus ini alhamdulillah dan Heru bisa sedikit tadi ketawa-tawa tempat saya. Oh dulu ini sableng tenan, mungkin batin ngono, tidak apa-apa mas saya seperti ini. Terus kita nanti tahlil. Kenapa kok istighfar? Dimanapun yang muslim terutama, ajaklah mbak istri atau bu istri atau cewek yang namanya istri. Maksudnya istri apa? Kalau dalam hati kita gak nyaman, banyak istighfar. Tengah malam dengan di hutan dimanapun, banyaklah istihad. Istri lagi kan. Terus kalau kita mampu untuk kebaikan terhadap masyarakat, terhadap keluarga dan terhadap siapapun, istiqomah. Kalau kita bingung, dasemu majirah ngelonda siupi kan gitu, kita harus banyak istikharah, sholat malam. Tapi saya yakin kalau kayak ini nggak mungkin sholat malam ya, Pak Zul nggak mungkin gitu aja enggak kok ya. Terus kalau kita mampu dalam terus, barulah dengan sedaya akan menjadi manusia yang istimewa. Ini esnya sadar sampai tekannya hati menep lawan Allah. Ini saya sedikit menyampaikan, jangan coba suksesin jenengan, jangan sampai lupa akan ingat Allah. Nanti jadinya juga isti, tapi apa? Istibrat, lupa diri. Dan masih ada ikatan keluarga, masih ada ikatan masyarakat. Moga-moga tidak menjadi manusia-manusia yang lupa diri, tetapi manusia-manusia yang sejati sebagainya negara dan sejatinya untuk Allah. Para rawuh sedaya monggo saderipun nilai untuk menguatkan hati supaya kita kembali ke ranah yang fitrah. Kita baca syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, dan kelanjutannya monggo kula dherekaken. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Monggo-monggo. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Pak. Saya lupa nak kata kelapatan Pak. Kasanto bawa motor, Kasanto. Kalau megang itu mau gitu nono. Di nono kau yang pegang mat. Belum pegang mat. Kalau mau lari jalannya pegang mat. Apa Pak? Ah. Sehat ya Pak ya. Sehat terus.
sawah.